menjawab pertanyaan ini kompleksnya bukan main sebenarnya. Kita perlu mengenal esensi. Yang kedua adalah ekspresi. Dan yang ketiga adalah excellencies. Menyembah Tuhan bukan masalah tentang harus pakai alat musik apa, harus pakai genre musik apa, tetapi bagaimana sikap hati kita datang di hadapan Tuhan. Apakah keagungan, kemuliaan, keteraturan Tuhan itu bisa terpancar? Kalau menyembah itu pusatnya, kalau preferensi berarti itu tentang kita dong kalau ngomongin preferensi. Iya. Praise sama worship gitu. Pernah dengar? Pernah dengar. Jadi menurutmu itu istilah itu benar gak, Nadine? Satu semangat yang satu enggak gitu doang. Selidiki aku, lihat hatiku. Itu lagu-lagu yang lebih penyembahan kita ngomongnya. Jadi ekspresinya pasti mungkin bisa lebih slow, lebih emotional. Jadi soalnya ada gereja yang itu mengatakan bahwa drum yang gitu. Nah, itu katanya itu alat setan, itu drumnya alat setan. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy, podcast GKI Coy dan bersama-sama Regilio. Dan hari ini saya ditemani oleh dua orang wanita cantik ya. Yaitu kita perkenalkan ya satu persatu ya. Yang di sana itu ada yang namanya Nadine. Sorry, Nadine nama panjangnya siapa, Nadine? Theophila Gracial Nadine. Oh, Nadine. Nggak ada marga di belakangnya? Enggak. Nggak ada. Oh, mungkin kenalkan sedikit dirimu, Nadine. Kamu pemuda dan ya. Masih pemuda. Sekarang aku remaja, sorry. Oh iya. Ya, Aku masih remaja. Di sini. Sekarang aku kelas 2, naik ke kelas 3 SMA. Ya, lalu hobinya musik juga. Ya, dan hobi Nadine musiknya adalah aku suka main biola sama sekarang lagi belajar piano. Oke, sip. Jadi Nadine ini adalah akan jadi guest kita yang akan sharing-sharing ya seputar tema kita hari ini. Lalu di sini ada Ibu Cindy. Apa kabar, Bu Cindy? Ya, baik. Anda sudah menikah, Bu. Jadi saya panggil Bu juga masuk ya. Tapi saya panggil Cik Cindy hari ini ya. Cik Cindy, apa kabar, Cik Cindy? Thank you. Baik. Thank you ya gara-gara saya panggil Cici ya. Iya. Nah, Cik Cindy ini adalah hamba Tuhan di GKI Coy dan yang fokus di bidang musik ya, dan majornya itu adalah vokal. Nah, berarti mungkin Cik Cindy bisa cerita sedikit dulu kenapa bisa ngambil vokal, kenapa nggak ngambil yang lain gitu. Aku tuh sebenarnya dulu nggak mau ambil vokal sebenarnya. Jadi aku ambil vokal itu major karena by accident. Sebelumnya di form pendaftaran kampus yang aku mau tuju itu, dia tuh ada 3 pilihan major, piano, conducting, sama vokal. Nah, setelah aku pilih conducting, aku submit, terus dipanggil untuk interview dan audisi. Ternyata salah satu dosen tuh notice di form aku tuh aku pilih majornya tuh conducting. Terus beliau bilang, "Oh, kamu pilih ini ya, major conducting ya. Tapi mohon maaf, ternyata dosen kita yang major conducting itu udah pulang ke negerinya, jadi nggak bisa lanjut lagi majornya. Jadi kamu mau pilih yang mana?" Oke, vokal aja. Vokal ya. Mungkin gitu. Kalau bedanya apa ya? Kalau conducting itu seperti apa tadi? Bisa jelasin nggak? Conducting kan lebih ke ini ya, choral management ya, lebih ke paduan suara. Musiknya juga kan? Yes, tapi memang secara fokus kalau di Indonesia ya mungkin belum terlalu banyak yang ke arah orkestra. Kalau di dalam pelayanan musik gereja apalagi, biasanya kan yang paling banyak di dalam gereja itu apa? Ya paduan suara. Suara bukan paduan musik gitu loh. Jadi meskipun kita akan belajar keduanya dan aku juga mendapatkan keduanya, tapi memang pada praktiknya pasti yang lebih banyak adalah fokus kepada paduan suara-suara. Iya. Wah, berarti itu conducting sebenarnya lebih rumit ya daripada vokal ya. Iya, bagian. Ya, harusnya saling lebih beririsan. Harusnya lebih susah. Saya kebayang aja maksudnya ngatur musik sama ngatur ini pendeta sama ngatur paduan suara, ngatur pendeta gimana sih? ya seperti itu ya. Nah, oke. Jadi hari ini tema kita mau ngomongin soal penyembahan
gitu ya. Gimana sih penyembahan yang benar itu seperti apa? Jangan-jangan kalian semua yang di rumah ini sudah menyembah dengan cara yang salah. Sadap. Oke, kita kan cari tahu sama-sama ya. Tapi kita mau nonton satu video ini dulu sebelumnya ya. Kita mau nonton satu video dulu. Tonton. Oke, volume-nya jangan kenceng. Oke, Nadine, menurutmu masuk nggak penyembahan dengan cara ini? Dengan lagu yang seperti itu, lalu dengan teriak-teriak. Kira-kira menurutmu nggak apa-apa sih, fine aja sih? Atau gimana menurutmu? Kalau menurutku sih kayaknya nggak apa ya. Tergantung kan penyembahan itu kan berarti kita menyembah selama yang disembah Tuhan, nggak apa nggak sih? Kan menyembah dengan caranya masing-masing gitu. Oh gitu. Berarti nggak ada batasan untuk cara menyembah, termasuk dengan cara yang suara-suara yang seperti itu. Ini masih belum keras ya. Ada juga musik yang lebih keras. Jadi suaranya pakai suara babi. Kamu baru tahu? Ya, nama grup bandnya BMTH. Dulu BMTH itu salah satu band hardcore. Dia itu dengan suara itu suara-suara scream tapi niru-niru suara babi kayak gitu. Nah, kira-kira kalau bisa dikontekstualisasikan di dalam gereja, kamu menurutmu gimana? Kamu setuju nggak? Kalau di dalam gereja enggak sih. Hah? Maksudnya? Oke. Enggak, maksudnya gini. Kalau misalnya yang ini di dalam gereja deh, di dalam gereja, kira-kira gimana? Misalnya hari Minggu ini ada satu lagu yang diperuntukkan untuk kita menikmati sama-sama lagu ini. Gosena gitu. Oh enggak, kenapa? Kamu enggaknya karena apa nih? Karena konteks gereja atau karena apa? Karena nggak semua orang bisa menyembah dengan cara yang kayak gitu. Karena semua orang, berarti subjektif ke orang-orangnya aja, seperti itu. Oh gitu, oke, siap. Oke, kalau gitu. Sekarang mungkin Cindy, menurut Cindy gimana kira-kira Cindy? Wah, menjawab pertanyaan ini kompleksnya bukan main sebenarnya. Tapi aku setuju dengan Nadine ya. Apakah penyembahan ini benar atau salah? Pertama yang kita perlu lihat adalah kepada siapa kita menyembah. Jadi kalau kita menyembah kepada pribadi yang benar, menurut aku ekspresi itu akan mengikuti bagaimana ekspresi kita untuk menyembah Tuhan yang benar. Nah, kalau kita mau menyembah Tuhan dengan benar, salah satu aspek yang kita perlu lihat lagi adalah kalau kita kenal Tuhan kita dengan benar, barulah kita bisa menyembah dengan benar, betul ya? Okay. Kalau kita nggak kenal Tuhan kita dengan benar, kita mungkin nggak bisa menyembah Dia dengan benar. Okay. Kenapa aku mengkaitkan ini dengan video tadi? Memang bentuk-bentuk ekspresi secara khusus musik gitu ya. Dalam hal ini bernyanyi, kita tuh punya banyak genre di dalam dunia ini. Kita punya cara menyanyi yang mungkin klasik, kita punya cara menyanyi yang mungkin bercengkok seperti dangdut, kita punya cara menyanyi yang scream kayak yang video barusan. Tapi apakah semua bentuk genre nyanyian itu adalah selaras dengan siapa yang kita sembah? Okay. Jadi menjawab pertanyaan apakah itu benar atau tidak sangat kompleks nih. Oke, berarti gini deh. Berarti kita mau bicarakan soal patokannya dulu deh. Kayak kita ngomong frameworknya dulu. Bagaimana sebenarnya berarti penyembahan yang benar menurut Alkitab itu seperti apa? Penyembahan yang benar menurut Alkitab. Nah, ini menarik ya. Jadi kita mulai dari asal katanya dulu. Menariknya kata penyembahan atau kata ibadah gitu ya, kita biasa pakainya worship atau penyembahan. Nah, kata itu gak ada satupun akar kata secara literal yang menunjuk kepada kata penyembahan, kata ibadah. Yang ada itu apa? Adalah kata-kata yang menunjuk kepada sikap hati, sikap
fisik ketika kita datang untuk menyembah Tuhan. Jadi yang penting di dalam ibadah atau di dalam penyembahan adalah bagaimana sikap hati dan sikap kita secara fisik datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah Dia. Jadi lebih ke situ, bukan kepada genre musik, bukan kepada jenis. Tapi apakah tidak ada standar yang patok yang Tuhan tetapkan, itu hanya sekedar itu aja? Kayak misalnya nih ayat di dalam Yohanes yang mengatakan bahwa ketika pembicaraan dengan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Ya. Jadi di situ kan Tuhan Yesus ngomongin kan, jadi ada perbedaan antara orang Samaria dengan orang Israel. Yang satu menyembah di gunung, yang satunya menyembah ke arah Bait Allah, seperti itu ya. Nah, habis itu Tuhan Yesus ngomong bahwa ini bukan lagi soal bicara soal arah, tapi soal menyembah dengan apa itu ya waktu itu ya, dikatakan menyembah dengan roh. Allah itu roh, dan mereka menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maksudnya gimana? Mungkin mau jelasin. Betul. Nah, pas banget dibawa ayat ini ya. Jadi Yohanes 4, kalau kita lihat tadi kan itu dibaca di ayat 24 ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau kita perhatikan akar kata yang dipakai secara khusus di ayat yang ke-23 ketika Tuhan kasih turning point-nya ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah di sini pakai kata bahasa aslinya itu proskuneo, dan itu artinya bukan kita datang dengan menyembah, tapi dengan sikap terlungkup. Itu kata dasar yang dipakai. Jadi menunjukkan sikap terlungkup, dan itu membutuhkan kerendahan hati, terlungkup sampai ke tanah dan datang dengan hormat kepada seorang pribadi. Jadi menyembah itu adalah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Dengan sebuah kerendahan kita tahu bahwa Allah kita besar dan kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini manusia berdosa yang tidak layak di hadapannya. Karena itu aku datang untuk menyembah Dia, Sang Pencipta. Nah, dan di situ dikatakan, dilanjutkan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, tadi aku udah sempat singgung sedikit gitu ya. Jadi kalau kita mengenal Allah yang benar, kita akan menyembah Dia di dalam cara yang benar. Dengan cara apa? Menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Nah, kadang kalau kita ini bercanda sedikit gitu ya. Kalau kita datang mau menyembah Tuhan itu, ayo dong lebih ngeroh. Maksudnya roh itu apa sih gitu ya? Menarik kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, justru kata-kata untuk datang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran itu menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Tuhan yang mau menyembah Dia harus terlebih dahulu hidup di dalam roh. Jadi di dalam Galatia 5 ya. Di dalam Galatia 5, di situ ada membahas tentang kemerdekaan Kristen. Bagaimana kita orang-orang yang hidupnya sudah di dalam Kristus, kita itu adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Sebab di dalam roh itu kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi ibadah bukan lagi tentang musik, ibadah bukan lagi tentang nyanyian, tetapi ibadah tentang sikap hati. Sikap hati yang mau datang untuk menyembah Tuhan di dalam kerendahan dan di dalam penuh kesadaran bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita datang untuk memuliakan Dia yang telah menganugerahkan kasih-Nya bagi kita. Ibadah adalah respon kita terhadap kasih Allah. Oke. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi nggak ada patokan khusus, karena kalau dibuat patokan khusus itu akan membuat firman Tuhan tidak lagi relevan dan tidak lagi bisa kontekstual. Karena memaksakan budaya tertentu bagi seluruh bangsa. Tapi kan itu ngomongin cara. Itu kan ngomongin cara. Oke, mungkin cara kan bisa berbeda-beda ya. Tapi tidak ada patokan yang lebih general gitu misalnya. Karena kita ini kan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran sini pakai kata aletheia gitu ya. Nah, yang itu berkontras dengan kata doxa. Jadi aletheia itu lebih sifatnya itu lebih objektif seperti itu. Makanya apa yang sebenarnya yang dimaksudnya seperti itu? Apakah ada general objektif, ada nggak yang menjadi prinsip bagaimana seorang itu harus menyembah gitu? Ada nggak?
Yang udah aku jelasin baru hanya ini hati saja, hanya sekedar ini hati. Apakah ekspresi itu nggak bisa salah? Apakah ekspresi hati itu bisa salah atau nggak ekspresi? Oke. Jadi mungkin sekarang kita masuk ke ranah ekspresi ya. Jadi karena bagiku pendekatan kita ketika kita menyembah itu memang banyak aspek. Tetapi salah satu yang menjadi esensi adalah bagaimana hati kita datang untuk menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita bilang tentang penyembahan secara khusus di apa yang kita lakukan selama ini gitu ya, pribadi maupun di gereja, tentu kita akan masuk ke dalam ranah ekspresi. Nah, aku tuh suka banget pakai istilah 3E untuk mengkategorikan bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan. Yaitu kita perlu mengenal esensi, yang kedua adalah ekspresi, dan yang ketiga adalah excellencies. Nah, mungkin kalau mau kita bahas, kita bisa bahas satu persatu ya. Jadi tadi aku udah jelasin lebih ke ranah esensi ya. Apa yang menjadi pusat daripada patokan apa yang Tuhan kasih di dalam Alkitab untuk kita datang menyembah Dia? Sudah jelas, kamu perlu datang kepadaku di dalam roh dan kebenaran. Angkatlah syukurmu dan pujilah aku, gitu ya. Jadi tapi yang kedua di dalam ranah ekspresi, menariknya kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa sih yang menjadi ekspresi penyembahan? Apa sih yang menjadi ekspresi datang beribadah kepada Tuhan? Tentu ini akan kita lihat dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada perbedaan yang sangat mencolok. Kalau di dalam Perjanjian Lama, kita bisa lihat model ibadah itu adalah come and see. Semua ibadah itu, semua bentuk penyembahan terpusat di dalam satu tempat, yaitu namanya Bait Allah, Bait Suci. Nah, di dalam model itu kita lihat bahwa come and see itu adalah panggilan umat untuk datang dan menyembah Tuhan. Lalu pakemnya apa? Banyak. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Daud mengatur begitu rupa, bahkan sampai dari berapa ukuran bangunan Bait Allah. Lalu dia memisahkan orang-orang secara khusus dari kaum Lewi untuk bisa mempersiapkan musik, nyanyian di dalam peribadatan di Bait Suci ketika Perjanjian Lama. Nah, tapi itu semua kalau kita lihat model di dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan memakai anugerahnya, dia memberikan anugerahnya untuk menyuruh orang-orang untuk go, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu di dalam perintahnya yang demikian, dia menjadikan setiap kita orang percaya bukan lagi menjadi orang-orang yang datang menyembah ke kuil, datang menyembah ke sebuah gedung, tetapi kita menjadi orang-orang duta-duta Allah yang pergi keluar untuk menjadikan orang-orang percaya melalui kesaksian hidupnya, melalui caranya menyembah Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, lalu bagaimana cara kita kemudian akhirnya di dalam menyembah? Kalau kita mau masuk ke dalam hidup yang dipimpin oleh Roh, kita tahu bahwa di dalam Alkitab kita diajarkan buah-buah Roh itu apa aja? Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Jadi setiap kita yang bilang kalau kita mau datang menyembah, tetapi hidup kita masih di dalam keserakahan, masih di dalam kebencian, masih di dalam kedengkian, masih di dalam hal-hal kedagingan dan tidak berusaha melawan itu, lalu apakah sesungguhnya kita sudah menyembah Dia? Itu kan pertanyaannya ya. Apakah ibadah kita sekarang yang kita lihat, kita ini datang beribadah hari Minggu berarti aku sudah menyembah Tuhan? No, menyembah Tuhan memang bukan masalah tentang saya melakukannya secara private atau secara corporate di dalam gereja. Tetapi penyembahan itu sifatnya sangat personal. Penyembahan itu adalah relasi pribadi kita yang merespons kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi bisa nggak aku bilang kalau kita adalah penyembah-penyembah Tuhan kalau kita di hari Minggu aja, ketika kita nge-WL, ketika kita jadi PNJ, atau ketika kita pelayanan musik? Ya, Anda bisa simpulkan gitu ya. Jadi menyembah Tuhan bukan masalah tentang harus pakai alat musik apa, harus pakai genre musik apa, tetapi bagaimana sikap hati kita datang di hadapan Tuhan. Dan ketika kita ngomongin ekspresi,
aku dapat gitu ya concernnya kayak video tadi. Kalau kita percaya Allah kita adalah Allah yang indah, Allah yang teratur, Allah yang agung dan mulia. Apakah keagungan, kemuliaan, keteraturan Tuhan itu bisa terpancar melalui beberapa jenis lagu yang kalau kita lihat secara chordnya aja udah disonan gitu ya, secara bunyinya aja udah nggak teratur gitu. Gini loh, saya baca beberapa sejarah musik yang hardcore, underground gitu tuh. Jadi mereka mendesain musik itu tuh untuk mengacaukan, bukan untuk menata. Beda dengan dangdut, beda dengan itu tuh selaras itu. Tapi musik-musik ini saya rasa kok agak mengacau gitu. Bukan agak, memang didesain untuk mengacau. Gitu loh. Tapi anehnya rock itu masih masuk buat saya. Lagu rock yang itu masih selaras menurut saya. Tapi entah kenapa lagu yang kayak gini, hard rock kayak gini kok agak ini ya, mengacau gitu. Saya jadi nggak bisa fokus, jujur aja. Saya lebih menikmati. Kalau saya dulu suka lagu kayak gini. Tapi saya akan fokus ke musiknya, bukan ke liriknya. Bagi saya itu lebih enak daripada saya nggak fokus ke musik. Malah fokus ke musiknya ya. Musiknya. Kalau saya ini bukan lagu gereja, ini untuk lagu ini ya, lagu pop biasa ya, lagu rock biasa lah yang sekuler. Saya suka dengan musiknya. Saya nggak peduli dengan ini ya, pokoknya suka didengar aja. Betul. Aku jadi teringat ya. Jadi kalau kita menilik sedikit ke sejarah gereja, ini sekarang masuk ke ekspresi musik, ekspresi nyanyian gitu ya. Musik itu sendiri di dalam penyembahan dipakai sebagai sarana, bukan tujuan akhir ketika kita menyembah. Tujuan akhir kita menyembah adalah siapa? Pribadi Allah sendiri, bukan musiknya. Tetapi bagaimana tentang perkembangan penggunaan musik di dalam gereja? Apakah semua musik bisa dibawa ke dalam gereja? Jadi waktu zaman awal-awal gereja mula-mula sampai zaman medieval gitu ya, zaman abad pertengahan, kita bisa melihat perkembangan musik itu tidak ada alat musik yang dipakai di dalam gereja untuk masuk ke dalam liturgi penyembahan di dalam gereja. Semua itu masih menggunakan suara manusia, dan itu semua sangat berpengaruh karena waktu zaman awal-awal kan gereja-gereja ini kan menjadi gereja-gereja persekutuan ya, gereja-gereja rumah. Jadi ibadah penyembahan kepada Tuhan dilakukan dengan model yang seperti apa? Model yang lebih spontan, dengan nyanyian, dengan mazmur. Dan itu semua memakai suara manusia aja karena tidak ada keterbatasan, tidak ada sarana untuk bisa ngambil alat musik dan membuat itu familiar di dalam ibadah. Tetapi ketika kekristenan mulai diakui di abad yang keempat, nah gereja mulai membangun lagi sebuah liturgi, memantapkan lagi sebuah institusi yang bernama gereja untuk kita akhirnya bisa datang dan beribadah. Lalu lagu-lagu yang dipakai kebanyakan mereka ciptakan masih berkaitan erat dengan budaya-budaya Yunani dan orang-orang Israel. Jadi itu belum masuk ke musik yang kita sebut klasik itu, bukan? Oh, belum. Nah, tapi dari situ perkembangannya berjalan. Nah, kita mengenal ada peristiwa reformasi. Nah, di dalam peristiwa reformasi menarik, tahu nggak? Martin Luther, dia itu pakai musik-musik yang ada di rakyat waktu itu, istilahnya, karena kebanyakan orang yang datang untuk beribadah adalah orang-orang dari kalangan dan golongan akar rumput. Mereka nggak bisa baca, mereka nggak bisa tulis. Hidup mereka bekerja itu untuk bertahan hidup. Mereka tuh nggak bisa bekerja untuk mengenyam pendidikan. Mereka itu hanya bisa dinikmati oleh kaum-kaum bangsawan, kaum-kaum elit. Jadi gereja yang pada waktu itu menjadi pusat pendidikan, pusat musik dan budaya yang akhirnya berkaitan erat dengan negara, kepada politik juga, semua dipegang oleh gereja, berpusat pada gereja, dan lagu-lagu itu dinyanyikan dalam bahasa Latin. Jemaat ngerti nggak? Nggak ngerti. Terus kamu datang beribadah, kamu datang menyembah Tuhan nggak? Tapi dengan bahasa asli yang orang-orang tuh nggak bisa ngerti. Akhirnya Luther ngapain? Dia ambil musik-musik yang beredar di masyarakat. Misalnya musik-musik yang ada di pasar malam. Bukan diterjemahkan ya. Ini musiknya ya, bukan liriknya ya. Kita perlu pisahin ya. Jadi musiknya, tune-nya tuh diambil dari, misalnya ya, kalau aku ambil contoh, kulihat Ibu Pertiwi. Kita punya lagu itu ya. Iya. Tapi kita
tahu tune itu juga dipakai di dalam lagu himne. Yeah. Ya kan, bener ya? Ya, betul. Yesus sahabat sejati. Nah, ketika tune itu dipakai, Luther mengambil tune-tune itu dan dia tuliskan lirik-lirik yang isinya itu untuk menyembah Tuhan, menunjukkan karyanya, siapa dia, perbuatannya, dan juga apa yang menjadi pesan daripada Injil itu sendiri. Dia tuliskan dan dia pakaikan musik-musik, tune-tune musik dari luar itu. Akhirnya jemaat bisa nyanyi. Jemaat bisa pakai itu untuk beribadah di dalam gereja. Dan itu terjadi ketika reformasi. Jadi makanya menariknya kalau kita ngomongin tentang ekspresi musik, lalu aku juga tidak membenarkan kalau misalnya musik yang memang secara khusus diciptakan untuk menunjukkan ketidakteraturan, diciptakan untuk menunjukkan disonan, untuk menunjukkan keributan. Apakah itu selaras dengan pribadi Allah yang kita sembah? Sangat tidak selaras. Jadi apakah semua jenis musik bisa dipakai di dalam gereja? Tentu tidak. Tetapi berarti ini bukan cuma soal preferensi ya? Ya, ini bukan tentang. Tapi harusnya kalau menyembah itu pusatnya, kalau preferensi berarti itu tentang kita dong kalau ngomongin preferensi. Ya, makanya balik lagi ketika kita menyebut diri kita sebagai penyembah Allah. Bagaimana sikap kita di dalam keseharian kita, itu yang lebih penting. Dan itu yang dicari oleh Tuhan. Ini ya beribadah sejati ya, Roma 8 ya. Beribadah sejati itu adalah whole of your life gitu ya, seluruh hidupmu. Betul. Kita nggak bisa lagi bilang kalau ibadah yang sejati itu adalah ketika aku datang berlatih dengan sangat baik, lalu aku pelayanan tanpa celah, tanpa cacat. Kalau misalnya aku pelayanan terus chordnya meleng sedikit, aduh rasanya hati ini sedih sekali. Kalau aku pelayanan aku nyanyi, aduh suaraku nggak keluar, aduh aku fals, aduh aku pitchy. Lalu akhirnya hari itu aku pulang dengan down sekali. Aduh bagaimana nih aku tadi pelayanan seperti ini. Bukan kalau itu semua kita lakukan di dalam rangka kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Siapa kita untuk menilai ya? Siapa kita untuk menghakimi orang-orang yang demikian? Berarti mereka bisa menyembah dengan benar, mereka tidak menyembah dengan benar. Jadi aku sangat menghindari kalimat-kalimat yang hitam putih seperti itu. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang bisa melihat hati kita. Dan hanya Tuhan yang bisa menilai dan menghakimi kita. Sebab siapakah kita gitu ya untuk menghakimi sesama kita. Tetapi kalau itu semua kita lakukan di dalam rangka, di dalam sebuah kesadaran penuh bahwa aku melakukan ini sungguh karena aku ingin memancarkan kemuliaan Tuhan melalui setiap ketekunan yang aku kerjakan, melalui setiap latihan yang aku kerjakan, itu semua aku mau persembahkan kepada Tuhan untuk bisa memancarkan kemuliaan dan keagungan Tuhan dengan baik. Karena tidak bisa dipungkiri, excellencies, poin yang ketiga tadi yang aku bilang, excellencies itu menjadi faktor yang juga sangat penting di dalam kita mempersiapkan pujian atau penyembahan kita. Karena bagaimana kita bisa mendisplay keagungan, kemuliaan Tuhan kalau kita istilahnya ya nyanyi masih fals, pencet masih salah gitu ya. Jadi memang itu semua sangat berkaitan erat, esensi, ekspresi, dan juga excellencies. 3 hal itu menurut aku akan berjalan beriringan, berjalan berbarengan ketika kita menjadi pribadi yang sungguh mau menyembah Allah dengan benar. Oke. Nah, di dalam penyembahan, dalam ibadah-ibadah gitu ya, ada 2 buah kata yang sering dipakai ya nih, pujian dan penyembahan. Siapa namanya? Nadine pernah dengar kan? Pujian dan penyembahan kita kan, pujian dan penyembahan kita. Bahkan Nadine ada nggak di waktu latihan gitu? Ini kayaknya di sini enggak deh. Kayak yang ini lagu pujian, yang ini lagu penyembahan gitu. Oh, praise sama worship gitu. Pernah dengar? Pernah dengar. Jadi menurutmu itu istilah itu benar gak Nadine? Kayak pujian berarti ya dua-duanya dipisah gitu. Ini lagu pujian, yang ini penyembahan.
Jangan-jangan yang penyembahan nggak pujian, terus yang pujian berarti tidak menyembah gitu atau piye? Menurutmu gimana? Gak tahu sih, jujur aku denger kayak gitu aku juga nggak tahu artinya. Jadi kamu cuman memakai istilah yang beredar aja. Yang aku tahu, yang aku dikasih tahu tuh cuman kalau pujian sama penyembahan tuh beda, yang satu semangat, yang satu enggak gitu doang. Yang satu berarti yang pujian itu semangat, yang menyembah itu yang praise tuh biasanya yang semangat praise gitu kan. itu semangat. Praise itu yang pujiannya. Oke. Mungkin Yang bedanya kalau menurutku lebih ke mungkin sama-sama memuji, sama-sama menyembah, tapi ada yang lebih condong kemana gitu. Kita ada kecenderungannya lebih, atau yang pujian itu selalu terkait dengan yang semangat gitu ya. Kalau menyembah itu yang agak melo, yang orang-orang nangis. Betul gitu juga, sih. nggak salah, betul juga. Ya. Tapi kira-kira kalau misalnya menyembah itu boleh semangat nggak sih? Gitu ya. Oke, kau sampai kepikiran ya dengan dua istilah ini. Oh, ternyata di sini dipakai juga ya istilah itu ya, pujian dan penyembahan ya. Jarang sih, tapi kadang dipakai. Kadang dipakai ya. Kayak dulu aku sempat di zamanku dulu pakai kata itu. Ini lagu pujian, ini lagu penyembahan. Ini nggak tahu. Kira-kira itu istilah itu benar nggak? Apakah sebenarnya dua itu bisa dipisah? Dua itu berbeda, nggak bisa berjalan, nggak bisa. Kadang itu nggak bisa jalan sama-sama gitu. Kira-kira gimana aja? Selidiki aku, lihat hatiku. Itu lagu-lagu yang lebih penyembahan kita ngomongnya. Jadi ekspresinya pasti mungkin bisa lebih slow, lebih emotional. Nah, saya penasaran nih, Pak Rasul ini punya latar belakang ibadah di sinagog dan bait Allah ini. Sebenarnya apakah saya mau tahu nih sebenarnya gapnya, adakah gapnya itu? Saat itu akhirnya rasul-rasul diutus untuk menjadikan semua bangsa murid. Tapi bagaimana? Itu adalah zaman-zaman penganiayaan bagi umat Kristen. Cara yang sama tapi dengan lirik yang bisa kamu mengerti, kira-kira ya? Mungkin masih bisa ini ya. Iya, mungkin nikmati masih bisa ya. lebih kerasa, okay. lebih memahami sebenarnya apa yang lagi disampaikan. Betul. Karena beribadah atau menyembah itu perlu understanding. Jadi soalnya ada gereja yang itu mengatakan bahwa drum yang gitu. Nah, itu katanya itu alat setan, itu drumnya alat setan.